Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pembelajaran yaitu dari kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Ini berarti sekitar jilid 2 ya. Kalau jilid 2 itu sudah masuk kepada qiraah ya, kepada bacaan-bacaan yang sederhana. Ya, insyaallah kita melanjutkan lagi. Kemarin kita sudah bahas sekitar satu paragraf. Nanti akan kita ulang sedikit ya secara cepat begitu. Lalu melanjutkan paragraf yang selanjutnya, semoga bisa selesai hari ini. Ya, untuk lebih paham kita ulang dulu satu kali lagi untuk materinya. العربية الفصيحة وأثرها. Ya. العربية الفصيحة وأثرها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية، فأقرضتها كثيرا من الألفاظ، وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي. واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. Ya, insyaallah kita akan coba bahas ya mufradat yang ada di dalam bacaan ini ya. Al-Arabiyatu fasihah wa asaruha, jadi bahasa Arab yang fusha dan juga efeknya, dampaknya ya apa begitu. Bahasa Arab fusha itu adalah bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab ya. Kebalikannya nanti ada bahasa Arab amiyah. Kalau amiyah itu yang tidak memakai ya kaidah begitu. Jadi bahasa keseharian, bahasa gaulnya begitu. Ya. Nasya'atil lughatul arabiyyah fi jaziratil Arab qabla al-Islam. Ya, jadi bahasa Arab ini memang sudah ada ya sebelum Islam itu turun ya, di Jazirah Arab, dipakai digunakan oleh bangsa Quraisy begitu. Dan itulah Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa itu. Wa kana al-arabu qabail mutafarriqah ya. Bangsa Arab itu adalah kabilah qabail itu berbangsa-bangsa ya. Ya. Jadi
terdiri dari berbangsa-bangsa, kan ada di dalam surat Al-Hujurat ya, wa ja'alakum syu'uban wa qabaila ya lita'arafu. Nah, itu kan ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, qabilah mutafarriqah yang berbeda-beda ya. Wa kanat ya li ba'dil qabail lahajatil khassah biha. Dan setiap qabilah itu mereka memiliki lahjat. Jadi lahjat itu bahasa daerahnya begitu ya, bahasa sukunya begitu yang khassah, yang khusus bagi setiap daerah tersebut, setiap suku tersebut. Mirip seperti di Indonesia, ada suku Sunda, suku Jawa Tengah gitu ya, Jawa Timur. Bahkan di Sunda saja, Sunda di Pangandaran dengan Sunda Bandung sama Sunda daerah mana begitu ya, itu suka beda-beda begitu, walaupun ada sama kata-katanya tapi bedanya itu ada begitu. Itu sebutnya lahjatnya lah ya, itu analoginya kalau di kita ya. Wa kanat ikhtilafatul qabilah bainatil kalahjat. Ya, karena ya adanya beda itu wa kanat al ikhtilafat qalilah bainatil kalahjat. Ya, ya ada perbedaannya ya sedikit ya begitu, enggak terlalu banyak begitu. Ya makanya kita lihat di dalam Al-Qur'an juga kan ada bacaan wadduhe begitu ya. Terus ada juga bacaannya hum jadi humu begitu ya. Nah, itulah contoh beda istilahnya pengucapan saja, tapi dari segi arti itu masih sama gitu. Wa kanat lil arabah wa kanat lil arabi lughah musytarikah, dan bagi bangsa Arab itu nanti ada bahasa pemersatunya begitu ya. Walaupun setiap suku itu berbeda-beda tapi ada bahasa pemersatunya apa? Iya lughatul arabiyatul fasihah ya, bahasa Arab yang fusha. Kalau kita di bangsa Indonesia yaitu ya ada KBB, bukan KBB, itu apa? Bahasa sesuai EYD itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia yang sesuai EYD. Nah, ini adalah lughatus syair wal khitabah. Ini adalah bahasanya ketika apa namanya? Orang Arab itu bersyair ya. Jadi salah satu kebiasaan orang Arab itu mereka senang bersyair ya, membuat syair lalu ditempel di, kalau yang bagus begitu ya, di Ka'bah begitu. Yang terbaik begitu, yang terindah. Maka dari itu bahasa Arab Al-Qur'an pun memang salah satu mukjizatnya gitu dari segi kebahasaan, di mana syair-syair yang ada nasar ya, istilah dalam ilmu adab, ilmu apa sebutnya itu kalau ilmu adab itu bukan adab sikap perilaku ya, tapi kalau di kuliahan ada kuliah adab ya. Apa ya Ustaz bahasa Indonesianya Ustaz lupa lagi. Ya. Jadi yaitu bahasa Arab itu yang istilahnya orang Arab jahiliyah itu merasa bahasanya bahasa yang tinggi, datanglah Al-Qur'an begitu dengan bahasa yang ternyata lebih tinggi lagi. Makanya mereka yang paham bahasa Arab, yang istilahnya memiliki zuk ya, zuk itu rasa Arab yang tinggi, begitu melihat Al-Qur'an pasti bakal terkejut, pasti bakal merasa takjub begitu ya, dan yakin begitu bahwa ini adalah bukan ciptaan atau bukan buatan manusia, tapi ini adalah ciptaan Rabb ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya itu langsung beriman. Makanya para penyair-penyair ada ya yang begitu melihat atau membaca Al-Qur'an rasakan ini pasti bukan ucapan Muhammad kayak gitu katanya. Ya kalau orang Arab dulu apa para Arab jahiliyah gitu, ini pasti bukan perkataan Muhammad. Nah, mereka lalu meyakini setelah itu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Allati kana al-arabu yatahadatsuna biha. Ya, ini adalah bahasa yang dipakai untuk berbicara sampai sekarang kan, ya, bahasa resminya. Kalau kalian lihat di berita itu menggunakan bahasa Arab yang fusha. Tsumma ja'al Islam, kemudian datanglah Islam. Wa anzalallahu al-Qur'an al-Karim. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an al-Karim. Bil lughatil arabiyyatil fasihah, dengan bahasa Arab yang fusha
ya yang kita pakai ini. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an bahasa Arab, ya, dengan berbahasa Arab agar kalian berpikir. Gitu. Ya, atau Al-Qur'anul Karim ba'da alfazil arabiyyatul qadimah ma'anil jaridah. Maka bahasa Arab Al-Qur'an itu ternyata memberikan makna-makna yang baru yang tidak ada sebelumnya. Kayak istilah sholah, istilah saum, istilah jannah, istilah jahim, istilah nar, begitu ya. Memang ada begitu ya, dulunya sudah ada, tapi dengan makna yang baru begitu, dengan makna yang baru. Sholat itu apa begitu ya, dan juga jahim, neraka gitu, jannah, surga. Nah itu adalah makna-makna yang baru yang dibawa oleh Islam. Waja'a bi asal bijadidah, dengan uslub-uslub yang baru. Uslub-uslub itu susunan apa ya, susunan kata begitu ya, yang baru begitu. Lam ta'rifha al-arabiyyatu min qabl, yang tidak diketahui sebelumnya, ya. Wa kana al-Qur'an sababan fi nasyatil ulumil lughatil arabiyyah, dan Al-Qur'an lah yang menjadi sebab berkembangnya, tumbuhnya ilmu tata bahasa Arab, ya. Makanya kalau kalian belajar begitu ya, bahasa Arab, belajar Al-Qur'an, ilmu tafsir. Nah, yang kita suka bahas ya, yang kita suka bahas itu di pelajaran kemarin tuh ya, I'rab Tatbiki itu sebetulnya buku Ustadz itu tuh di S2 Ulumul Quran ya. Ustadz kan belajar magister itu di Ulumul Quran. Nah, itu menggunakan kitab itu ya. Jadi istilahnya untuk melajari Al-Qur'an ya pasti harus belajar bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arabnya bahasa Arab Al-Qur'an. Ya. Kan nahwi wa syarfi, seperti nahwu dan syaraf, wal balaghah dan juga ilmu balaghah, wal ulumul islamiyah dan juga ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman pasti bakal erat sekali dengan bahasa Arab begitu. Karena kita bahas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang keduanya berbahasa Arab, juga ulama ketika menjelaskan, menafsirkan menggunakan bahasa Arab pula. Apa kaulumi tafsir, seperti ilmu tafsir, wal hadis, ilmu hadis, wal fikih, wa ghairiha, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Asar tugatul Arabiyyah fil lughati syu'ubil Islamiyah. Dan bukan hanya itu saja, ternyata bahasa Arab pun berkembang mempengaruhi bangsa-bangsa ya, bahasa bangsa-bangsa Islam begitu ya. Kal Farisiyah, seperti bahasa Persia ya, dan juga Urdu, bahasa Urdu, Salawahiliyah itu bahasa Sawahi gitu ya. Sawahi itu negara di Afrika ya, Afrika Selatan gitu ya. Afrika Selatan, pokoknya di Afrika lah begitu ya. Wa qaradat sakasiran minal alfaz. Ya, kemudian meminjam bahasa tersebut, lafaz-lafaz bahasa Arab. Contohnya kayak kita ya, kita bangsa Indonesia pun bahasa Indonesia banyak sekali mengambil dari bahasa Arab ya. Contohnya kayak kata-kata apa ya? Pokoknya banyak ya. Kayak kursi, itu kan kursi bahasa Arab, kursiun ya. Apalagi ya Al-Qur'an, apalagi kalau yang berupa keislaman ya. Muslim, muslimah ya, itu kan bahasa Arab semua. Wa kataba katsirun min tilkal lughati bil huruf fil Arab ya, dan semuanya itu memang dituliskan dengan bahasa Arab begitu. Makanya kalau dulu sebelum kita dijajah oleh Belanda begitu ya, sebelum merdeka begitu, itu orang-orang menuliskannya dengan bahasa Arab ya. Pada kerajaan-kerajaan Islam itu dulu yang digunakan itu bukan huruf sekarang ini Latin, tapi yang dipergunakan yang resmi itu dengan huruf Arab ya. Waqtaradat lughat ukhra ba'da alfaz Arabiyyah ya. Lalu ya meminjam bahasa-bahasa itu dengan bahasa Arab ya. Misul Injiliziyah, wal Faransiyah, wal Esbaniyah. Ya begitu pula bahasa-bahasa yang ada di Eropa pun banyak mengambil. Contohnya kayak sukar ya. Itu gula jadi sugar gitu ya. Ya itu karena bangsa Islam gitu ya, menguasai dulu itu ketika Eropa masih zaman kegelapan, yang menguasai yaitu bangsa Muslim begitu ya, khilafah Muslim menguasai seluruh dunia. Jadi ya tentu saja bahasanya pun tersebar begitu, bahasa Arab itu tersebar dan masuk begitu kepada bahasa-bahasa lain daerah-daerah
yang memang dikuasai oleh Islam pada waktu dahulu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Waktunya sudah lebih sedikit ya. Nah, tatim bihamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad. Kalau sampai jemain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tad. Syukran, Tad. Ya, terima kasih ya. Karya sambil di ini dulu.